Hello world, welcome back again to my channel. Jadi udah lama gue menghilang dari dunia maya dan sekarang dengan wajah tanpa dosa kembali lagi. Dan di sini gue akan menjelaskan beberapa hal tentang gue sekarang ngilang kemana aja, gue ngapain aja, bisa ngapain aja, dan kenapa ninggalin hal-hal yang udah gue mulai sendiri. Kan gue kelihatan kayak di Instagram itu kayak gue adalah orang yang ambisius, gue pengen melakukan ini itu segala macam, gue punya target-target, dan orang-orang juga ya punya harapan atas diri gue, tentang diri gue menjadi harapan orang lain, dimana kalau misalnya gue bisa mencapai target-target gue, ya gue bisa memberikan kontribusi baik kepada masyarakat luas. Namun pada akhirnya kenapa gue malah ngilang dan ninggalin itu semua, dan sekarang kembali lagi tanpa membawa apa-apa. Jadi ada 4 hal utama gitu. Ada 4 hal utama yang ingin gue jelaskan, yang bisa menjelaskan kejadian ini secara rinci gitu. Menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kalian secara menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan cukup baik lah. Jadi yang pertama, secara singkat ya, yang pertama itu adalah kebiasaan lama gue itu kembali lagi, kebiasaan buruk. Yang kedua adalah HP gue emang bermasalah, jadi ya gue gak bisa pakai HP gue hampir udah selama 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan sekarang gue nggak megang HP lagi, dan karena HP gue bermasalah gitu, HP gue rusak. Dan selanjutnya juga karena rasa bersalah untuk mau kembali lagi, rasa bersalah yang membuat takut. Dan yang terakhir adalah memang gue pengen rehat dulu dari dunia maya, gue pengen menjauhi dulu internet. Jadi sekarang gue bakal menjelaskan secara kronologis ya. Jadi awalnya itu di bulan Desember akhir, gue itu relapse lagi PMO. Ya artinya relapse itu adalah dimana gue melakukan hal buruk lagi lah gitu, dimana kalau misalnya lo misalnya diet udah seminggu, udah 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba lo makan yang berantakan lagi lah gitu, dan itu mungkin bisa disebut relapse. Dan ini sering digunakan di dalam ya diksinya komunitas Novep. Komunitas Novep itu ya komunitas yang menjauhi tindakan-tindakan PMO, kebiasaan-kebiasaan PMO, dimana PMO itu singkatan dari porn, masturbate, and orgasm. Nah, gue gak mau jelasin ini pakai bahasa Indonesia nya, kalian ya tahu sendiri lah porn, masturbate, and orgasm itu apa, dan gue gak mau menyebutkannya dalam bahasa Indonesia gitu, apa itu terlalu menjijikan. Oke, jadi gue relapse lagi di akhir bulan Desember, dan itu tuh menyebabkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya mulai berdatangan juga. Dan di video sebelumnya juga, ya di video yang baru aja gue buat juga tadi pagi, bahwasanya ketika PMO gitu, ketika gue PMO, ketika pikiran-pikiran yang busuk, yang penuh nafsu dan hasrat itu mulai masuk ke dalam pikiran, ketika gue mulai mentolerir hal-hal tersebut untuk merasuki pikiran gue sendiri, itu akan membuat gue itu menjadi manusia yang irasional. Jadi gue gak bisa berpikir rasional di sana, dan ya akhirnya gue kembali lagi kebiasaan lama, yaitu setelah PMO gue juga begadang. Jadi begadang, gue rebahan terus. Dari sana juga gue cukup terpuruk lah gitu, dimana kepala gue itu, pikiran-pikiran gue itu bukan lagi tentang hal positif, tapi
ya kalau hal positif juga pikirannya itu gimana caranya agar bisa terlepas dari keterpurukan yang sekarang. Maksudnya dari bagaimana caranya menjauhi PMO dan segala macam, dan terus saja berputar-putar di sana gitu. Dan awalnya gue pengen bikin video lagi lah langsung segala macam, cuman ada kendala juga gitu, dimana kalau waktu di bulan Januari itu gue habis pengembaraan kan. Nah di sana gue sulit untuk bikin video. Tadinya gue pengen bikin video juga pembahasan tentang buku yang gue baca, buku Emotional Intelligence, tapi susah gitu karena ada banyak orang dan gue gak biasa bikin video di ruang terbuka yang ada banyak orang gitu. Gue masih malu lah gitu, dan akhirnya gue gak bikin video. Cuman lama kelamaan gitu, dari jarang bikin video itu akhirnya gue makin terbiasa untuk tidak membuat video. Ketika gue mulai sekolah dan segala macam, gue mulai menjauhi dunia-dunia yang kayak gini, dan gue semakin jarang berkomunikasi di online gitu. Gue makin pasif di online, jadi nggak aktif lagi. Dan ditambah kebiasaan lama gue mulai kembali lagi, dan ya akhirnya udah deh makin lepas lah dari dunia maya. Misalnya satu minggu gue gak bikin, gue pengen balik lagi nih, cuman rasa bersalahnya itu, gue punya rasa bersalah yang sangat tinggi gitu, sehingga ketika gue pengen kembali gue tuh takut. Kenapa? Karena banyak orang yang memberikan harapan pada diri gue, dan gue takut ketika gue kembali lagi banyak orang yang bilang kalau misalnya lu kemana aja sih, terus lu kok sekarang kayak gini gitu. Dimana gue berpikirnya itu kalau misalnya gue miss aja gitu, maka orang-orang yang punya harapan terhadap diri gue itu ya kayak memandang gue itu sebagai pecundang gitu. Dan gue terlalu takut untuk hal itu, dan berarti memang pada dasarnya gue itu emang pecundang di waktu itu. Dan mungkin ya itulah. Tapi ya setelah gue pikir lagi sekarang ya yang pada dasarnya manusia sih. Dan ya entah kenapa gue emang selalu takut untuk kembali pada suatu hal yang sebelumnya gue itu bagus dalam hal tersebut. Contohnya waktu dulu gue kan ikutan karate, ya gue lumayan lah perform well di karate itu, dan gue jarang masuk misalnya selama 1 minggu. Nah ketika gue pengen kembali lagi, gue itu selalu takut gitu, gue itu selalu anxiety gitu. Gue memikirkan pandangan orang lain kayak gimana melihat gue yang tadinya udah bagus tiba-tiba ninggalin, balik lagi kayak gimana ya. Gue takut untuk kembali lagi gitu, takut gak sebagus dulu, takut mengecewakan orang lain dan segala macam. Dan mungkin ya gue harap semoga penjelasan ini bisa dimengerti lah sama kalian. Dan selain itu, selama gue nggak aktif di media sosial juga, gue berusaha untuk melakukan hal lainnya. Dan sekarang itu yang paling sering gue lakukan adalah menulis. Jadi gue sekarang sering banget menulis tentang pikiran-pikiran gue sendiri. Gue juga sekarang sosokan bikin penelitian tentang pengembangan diri gue sendiri gitu. Jadi gue meneliti diri gue sendiri tentang pengembangan diri, dan ya nanti bakal gue upload juga di video YouTube gitu. Dan banyak cerita yang bisa gue sampaikan lah. Nanti ada mungkin gue, kalau misalnya kalian emang penasaran yang gue lakukan selama 1 bulan 2 bulan terakhir ini ngapain aja, ya nanti gue ceritain lagi lah, gue bikin video-videonya lagi. Tapi mungkin video-videonya bukan kayak video penjelasan yang bagus banget, tapi mungkin ya video-video yang kayak gini gitu, video-video kasual gitu. Karena gue sendiri sebenarnya ya itu juga, gue itu malas buat ngedit, gue malas buat lakukan ya editing dan segala macam. Gue gak pengen ribet gitu. Dan ya ini juga salah satu yang membuat gue itu bukan pengen ninggalin ya, jadi ngilang dulu, karena
rasa malas gue itu kembali lagi gitu. Dan sebenarnya dalam 2 bulan terakhir ini gue juga mengalami jatuh bangun yang banyak juga, yang panjang juga gitu. Dimana ya keadaan dimana gue jatuh itu ketika ya PMO dan begadang, mungkin itu 2. Sama satu lagi, ketika gue itu internetan terus. Contohnya ya, begadang buat main sosmed. Itu perasaan waktu gue melakukan itu buruk banget gitu. Dan akhirnya ketika gue memikirkan diri gue sendiri buruk dan ya memicu anxiety yang tadi lagi gitu, gue gak mau gue jadinya takut untuk kembali lagi kepada hal-hal yang sebelumnya gue lakukan secara baik, atau ya pada hal-hal yang dimana gue memikirkan gitu tentang pendapat orang lain tentang diri gue gitu. Dan jadi itu ya 3, kalau misalnya PMO, begadang, sama ini, itu yang membuat gue terpuruk gitu. Apalagi kalau misalnya gue udah seharian main komputer gitu, biasanya ya gue waktu Januari awal-awal itu ya seringnya main game idle gitu. Gue main Adventure Kapitalis sampai beberapa jam, sampai berjam-jam. Itu membuat gue terpuruk, dan gue bangkit lagi dari sana dan gue terpuruk lagi dengan nonton anime dan nonton Netflix gitu. Itu membuat terpuruk lagi dan bangkit lagi, dan terpuruk lagi ketika gue nonton YouTube terus segala macam, dan bangkit lagi. Dan kemarin terakhir itu gue malah baca ini apa sih, Solo Leveling, baca manhwanya sampai berjam-jam juga itu. Jadi ya sekarang gue memutuskan untuk benar-benar menjauhi dulu dari internet. Sebenarnya itu adalah keputusan udah dari lama gitu, cuman ya gagal lagi gitu. Dan kalau misalnya gue PMO juga, itu juga ya sama aja membuat keterpurukan kayak gitu. Dan ya pada akhirnya saling berhubungan semua hal itu, dimana gue main sosmed, dimana gue begadang, dan dimana gue PMO, itu saling berhubungan satu sama lain. Kalau misalnya gue begadang, gue cenderung melakukan PMO dan melakukan mainin sosmed, mainin internet. Dan kalau misalnya gue mainin internet, cenderung begadang dan cenderung PMO, dan saling berhubungan lah, saling mendukung tersebut. Cuman waktu gue bangkit juga, waktu gue bangun lagi, itu biasanya gue itu banyak nulis, banyak baca buku, dan gue bikin rasionalisasi gitu. Misalnya ya sekarang gue itu sering nulis pikiran gitu, kayak nulis ide-ide gitu, ide-ide tentang pengembangan diri biasanya. Kayak misalnya gue kemarin barusan berpikir tentang kalau misalnya gue itu bisa PMO dan segala macam, itu disebabkan karena gue kurang sosial. Gue terlalu mengisolasi diri karena gue mengambil referensi dari penelitian terhadap tikus, dimana kalau misalnya nih ada 2 tikus gitu, yang satu itu dia terisolasi, dan ketika diberikan zat adiktif gitu, disediakan zat adiktif, dia cenderung untuk menjadi adiksi terhadap zat tersebut, dan akhirnya ya menyiksa hidupnya sendiri lah gitu. Sedangkan di tikus kedua gitu, dimana tikusnya itu diberikan kehidupan sosial yang baik gitu, ditempatkan di tempat yang dimana ada tikus-tikus lainnya, dia sering bermain sama tikus-tikus lainnya, dia juga mungkin berkencan dan segala macam. Dan akhirnya ketika disediakan zat adiktif tersebut, dia cenderung menghindarinya dan menjadi lebih hidup gitu. Dan menurut gue itu juga salah satu konsep yang bisa dilakukan kepada diri gue, dimana gue itu masih kurang sosial. Sekarang gue tadi barusan baca buku di luar gitu, di taman kota. Jadi ya gue nggak pengen mencoba untuk tidak terlalu sering di kamar.
lalu gue juga sekarang lebih banyak bermain sama teman-teman gue, dan ya gue juga mencoba untuk membangun bisnis gitu sama teman-teman gue. Dan ya sebenarnya nggak semuanya itu buruk yang gue lakukan dalam 2 bulan terakhir itu, dan menurut gue justru ada beberapa hal yang lebih baik lagi gitu. Dan sekarang gue ingin mencoba untuk balik lagi gitu, untuk aktif di sosmed, tapi mungkin bakal dengan cara yang berbeda gitu. Dimana sebelumnya kan gue bikin video-video reels yang menggugah dan membuat orang lain itu kayak menyimpan harapan-harapan besar pada diri gue. Dan selain itu gue juga membuat revolusi dan gue membuat komunitas dan segala macam. Tapi mungkin untuk sekarang gue bakal menggunakan cara yang berbeda gitu, dimana gue pengen sering-sering bikin video yang kayak gini, bikin video-video dimana ya gue bermonolog, dan di sana gue pengen menjelaskan tentang rasionalisasi gue, terus hal-hal yang gue pelajari tentang diri gue sendiri, dan hal-hal yang bisa membuat diri gue berkembang gitu kayak gimana, dan sebuah ide, sebuah konsep, dan ambisi-ambisi gue mungkin bakal gue rekam dan gue akan bermonolog tentang hal itu. Ya intinya lebih banyak bermonolog dari segi video. Dan kalau di Instagram mungkin ya kalau misalnya ada suatu ide atau suatu informasi yang benar-benar penting yang pengen gue jelaskan, itu ya gue upload di IG, karena di IG itu lebih populis lah gitu, lebih banyak audiensnya. Tapi gue harap juga agar ya mungkin diri gue sekarang berbeda lah untuk cara apa sih namanya itu, cara aktif di sosmednya gitu. Jadi sebelumnya kan gue sering berinteraksi sama orang-orang di Instagram, gue sering ya interaksi langsung segala macam dan kayak gitu. Tapi untuk sekarang gue pengennya itu ya yang gue publikasikan itu adalah hasil-hasil pemikiran gue, hasil-hasil apa sih ya monolog ya kayak gitu. Cuman ya gimana ya, gue sulit untuk mengekstrak dari pikiran gitu, dimana gue gak bakal banyak interaksi nantinya di Instagram, gue gak bakal banyak interaksi, dan gue pakai Instagram itu buat cuman upload publikasi gue. Jadi media sosial internet itu sekarang gue pakai buat publikasi doang, dan interaksinya yang bakal gue terima itu mungkin bukan dari media sosial, tapi orang-orang yang mengontak langsung di website gue atau segala macam. Ya gue juga mencoba untuk mengupload kayak ya hasil penelitian gue gitu, dan di sana gue pengen ya mengupload juga esai atau artikel gue, dan yang gue inginkan itu ya interaksinya ya semacam feedback terhadap karya-karya gue gitu. Jadi di media sosial interaksinya bakal berkurang, tetapi secara luas di internet gitu gue bakal upload karya-karya gue, mempublikasikan hasil pemikiran ya, karya intelektual atau apalah gitu sebutnya, tulisan-tulisan gue, blog gue dan segala macam, esai atau artikel, dan orang-orang menanggapinya dengan sebuah feedback ya kayak kritik dan saran gitu. Dan gue mungkin gak bakal aktif kayak ya intinya gue bakal lebih pasif lah ya. Sulit sih jelasinnya, tapi kalian nangkep kan gitu. Jadi gue bakal lebih pasif, dimana internet cuma dipakai untuk publikasi karya dan menyerap feedback orang-orang terhadap karya tersebut. Dan ya gue akan lebih fokusnya di YouTube
gue juga bakal mulai nulis di Medium. Udah sih, cuman baru dua artikel. Dan gue juga bakal update di blog ya, bikin artikel di blog, bikin tulisan di blog. Dan kalau di Instagram mungkin ya tadi cuma informasi yang emang pengen gue sampaikan gitu. Tapi gak apa bedanya terus sama yang dulu ya. Ya gitulah, mari kita lihat aja lah bakal kayak gimana. Cuman ya gue pengennya itu ya nanti orang-orang jangan terlalu berharap lebih lah sama diri gue, karena diri gue itu cuma manusia biasa dan gue gak bisa bawa perubahan besar yang sangat signifikan. Namun ya kita lakukan aja secara perlahan. Dan gue juga mau minta maaf kepada orang-orang yang sudah ikutan revolusi pelajar dan ikut antusias. Gue sangat berterima kasih dan memohon maaf karena mungkin revolusi pelajar nggak akan berjalan mungkin saat ini. Gue nggak berambisius untuk mengaktualisasi sebuah ide revolusioner lagi mungkin, dan gue bakal melakukan ya representasi ide-ide gue yang gue pikirkan aja gitu. Dan sekarang gue juga punya pemikiran berbeda. Kalau misalnya kita membuat sebuah perubahan secara signifikan dalam waktu singkat, itu nggak baik gitu. Selain sulit untuk dilakukan, itu juga gak akan baik untuk jangka panjang. Ya kita lakukan dengan perlahan-lahan aja gitu. Dan gue juga sekarang dapat pencerahan baru kalau misalnya kita butuh determinasi gitu. Jadi kita jangan menganggap perubahan itu dilakukan secara singkat langsung kayak gini segala macam, tapi kita butuh determinasi. Jadi untuk melakukan perubahan itu ya kita harus lakukan itu dalam waktu yang sangat panjang gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Yang penting kita tetap berpegang teguh untuk terus menjadi lebih baik. Dan mungkin banyak orang yang kecewa dengan keputusan gue untuk meninggalkan revolusi pelajar. Namun ya menurut gue itu adalah salah satu keputusan yang memang ya emang cukup berat sih. Tapi mungkin untuk sekarang gue nggak sanggup lagi untuk melanjutkannya lagi gitu. Gue yakin juga banyak orang yang mungkin kecewa terhadap diri gue sendiri. Cuman ya gue gak tahu arah dari revolusi pelajar dan segala macamnya, dan gue gak bisa mengembalikannya lagi. Cuman ya kalau misalnya gue serap dari ide dari konsep revolusi pelajar, itu sebenarnya kita semua sedang melakukannya. Jadi gue juga gak mau membuat revolusi pelajar itu menjadi sebuah ideologi menjadi sebuah konsep yang benar-benar gimana ya. Ya kita cerna aja dengan perlahan dan jangan menjadi fanatik terhadap hal tersebut gitu lah. Karena it's just an idea, it's just a concept gitu. Ya gue mau minta maaf sebesar-besarnya, dan gue mau berterima kasih sebanyak-banyaknya juga. Ya gue pikir ini bakal gampang menjelaskan hal ini itu segala macam dalam video ini. Cuman ya gue sekarang di akhir-akhir video terasa kayak aduh belibet banget dan idenya itu sangat berbelit-belit. Cuman semoga gue
harap kalian paham lah. Dan apakah kalian menerima lagi kalau misalnya gue kembali aktif lagi di sosial media? Ya gue harap kalian bisa menerimanya. So jadi terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Dan ya, konten-konten publikasi gue itu mungkin akan lebih eksklusif dan hanya untuk orang-orang yang memang mau untuk ya menerima konten-konten publikasi yang memang tidak populer gitu, tidak dibuat untuk populer gitu. Karena sebelumnya cara gue membuat konten-konten publikasi itu ya kan sangat populer gitu, populis banget gitu, jadi mudah dicerna, terus bombastis, bikin orang lain hype gitu, dan kayak bombastis banget gitu. Tapi kalau sekarang ya gue akan membuat itu mungkin sebaliknya, bakal lebih pasif, dan mungkin orang-orang yang bakal menerima konten-konten seperti ini juga bakal jauh lebih sedikit lah. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan ya kalian lah target pasarnya tersebut. Jadi waktu dulu target pasarnya itu lebih besar dan lebih populer gitu, bisa dibilang ya dulu mah itu misalnya contohnya ya pop, sense pop, tapi kalau misalnya sekarang ya memang target pasarnya lebih kecil skopnya. Dulu mah masyarakat luas, sekarang masyarakat tertentu. Cuman gue juga berusaha membuat publikasi lain yang memang lebih luas lagi. Mungkin dari awal ya emang gue mencoba untuk membuat sebuah buku, gue juga pengen membuat sebuah lagu dan semacamnya. Namun ya kita lakukan semua itu secara perlahan-lahan dan tidak terlalu terburu-buru. Mungkin cukup sekian videonya, ini juga takut kepanjangan lah. So semoga kalian bisa memahaminya, and see you next time in the next video. Goodbye.